Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki subtema 2, masih di tema 5 yaitu ekosistem. Subtema 2-nya adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, kali ini dalam materi IPA yang akan kita bahas adalah rantai makanan, aliran energi, dan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, mohon kalian simak baik-baik ya, karena materi ini lumayan agak padat, jadi butuh konsentrasi yang cukup supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang materi kita kali ini, maka siapkanlah dulu buku LKS, buku paket, alat tulis, atau buku catatan, sehingga apabila ada materi-materi yang akan ditambahkan atau materi-materi yang belum kalian pahami, dapat kalian catat. Oke, siap? Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang masih di ekosistem. Kalian tahu nggak sih, apa sih artinya ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ada ilmu nih yang khusus mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, yang disebut dengan ekologi. Jadi, lingkungan yang merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Jadi dalam ekosistem itu ada komponen-komponennya, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, tetapi mempengaruhi ekosistem itu sendiri, seperti udara, tanah, suhu, iklim, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih udara, tanah, suhu, iklim itu mempengaruhi ekosistem? Ya, seperti kalian, seperti kita, makhluk hidup membutuhkan udara, membutuhkan oksigen untuk bernafas. Itu salah satu contohnya. Begitu juga tumbuhan memerlukan tanah sebagai tempat dia tumbuh. Kemudian ada komponen abiotik atau maksudnya mereka adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, antara komponen abiotik dan biotik ini melakukan suatu interaksi. Yang biotik memerlukan abiotik, yang abiotik juga memerlukan yang biotik. Jadi ada hubungan ketergantungan antara komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui perbedaan dari komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi, di dalam komponen biotik juga dibagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya makhluk hidup tersebut dalam ekosistem. Ada yang berperan jadi produsen, ada yang berperan jadi konsumen, dan ada yang berperan sebagai decomposer atau pengurai atau detrivore. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu dengan bantuan zat hijau daun atau nama lainnya adalah klorofil, dan cahaya matahari yang menghasilkan karbohidrat atau amilum, oksigen, dan energi. Nah, contoh tumbuhan yang merupakan produsen atau bertugas sebagai produsen adalah tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Nanti di slide berikutnya Miss Eka jelaskan proses fotosintesis tersebut. Yang kedua, berfungsi sebagai konsumen, yaitu makhluk-makhluk hidup yang memanfaatkan produsen atau tumbuhan hijau sebagai sumber makanannya. Nah, konsumen ini dibagi-bagi lagi. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak. Yang pertama adalah konsumen 1. Konsumen 1 adalah kumpulan makhluk hidup biasanya dari kelompok herbivore atau kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci, belalang, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian ada konsumen 2, yaitu kelompok makhluk hidup yang merupakan yang termasuk dalam kelompok karnivor atau hewan-hewan pemakan daging seperti ular, elang, singa, harimau, dan selanjutnya. Nah, kelompok yang ketiga adalah konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini bisa saja adalah herbivore, bisa juga karnivor, bisa juga dia kumpulan dari antara herbivore dan karnivor, jadi adalah omnivore, yaitu pemakan segala. Kemudian yang kelompok yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah decomposer atau pengurai atau detrivore, adalah kelompok makhluk hidup yang mampu mengurai makhluk hidup yang lain yang sudah mati, yaitu mengurai dari zat organik
yaitu makhluk hidup yang sudah mati itu kan ada zat organiknya diubah menjadi zat anorganik. Contohnya adalah bakteri, jamur, rayap, dan mungkin ada lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan slide berikut ini. Jadi, di sini Miss Eka akan menceritakan tentang proses terjadinya fotosintesis. Sebelumnya, Miss Eka akan perkenalkan dulu, yaitu reaksi kimia dari fotosintesis. Yang pertama adalah 6CO2. 6CO2 itu adalah karbon dioksida. Dan 12H2O itu adalah air. Kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Sebenarnya di sini bawahnya cahaya ini ada klorofil. Karena cahaya ini ditangkap oleh klorofil, yaitu zat hijau daun yang ada di daun pada tanaman tersebut. Nah, proses fotosintesis ini dia akan menghasilkan C6H12O6. Ini adalah karbohidrat atau amilum. Kemudian dihasilkan juga oksigen yang biasanya nanti akan dilepas dalam bentuk gas yang akan dihirup oleh manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada H2O. H2O di sini adalah uap air. Dan tentunya sebenarnya ada lagi, yaitu energi yang digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk melakukan aktivitasnya. Oke, Miss Eka akan mulai bercerita. Jadi yang pertama, bahan dari fotosintesis ini itu berasal dari akarnya itu ya. Coba kalian lihat bagian akar, di situ ada tanda panah yang berwarna biru. Itu adalah arah air yang diserap oleh akar. Oke, jadi bulu-bulu akar yang lebat itu menyerap air yang ada di dalam tanah. Nah, dibawalah dia ke batang, di mana di batang itu ada namanya pembuluh silem yang bertugas mengangkut air menuju ke daun. Nah, bagian yang kedua adalah karbon dioksida. Jadi tahukah anak-anak, di sini ada tanda panah yang di atas, itu ada tanda panah hitam. Jadi, hasil pernafasan hewan dan manusia berupa karbon dioksida kan? Ya, jadi karbon dioksida itu kan dia terbang bebas bercampur dengan oksigen di alam ya. Nah, karbon dioksida yang hasil dari pernafasan manusia dan hewan itu ditangkap oleh tumbuhan. Dimasukkan ke dalam daun melalui stomata. Stomata itu adalah mulut daun, tempat masuknya karbon dioksida. Nah, kemudian di daun tadi Miss Eka sudah ceritakan bahwa daun tumbuhan biasanya berwarna hijau. Itu karena di dalam daun terdapat kandungan klorofil. Nah, klorofil ini bertugas untuk menarik atau menangkap cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berfungsi untuk memasak karbon dioksida dan air yang sudah diserap. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berupa glukosa atau karbohidrat atau nama lainnya adalah amilum. Nah, amilum ini biasanya digunakan untuk beraktivitas berupa energi, ya kan? Nah, sisanya dia akan simpan, bisa pada tumbuhan itu dia simpan dalam bentuk buah. Kalau dia simpannya dalam bentuk buah. Ada juga yang disimpan di batang seperti sagu dan tebu. Kemudian ada juga yang disimpan dalam bentuk akar, seperti contohnya adalah umbi-umbian. Nah, itu adalah fungsi dari glukosa. Kemudian, dia juga menghasilkan oksigen. Nah, dari hasil fotosintesis berupa oksigen ini dilepas melewati stomata pula. Nah, sebagian lagi juga dia gunakan untuk bernafas, karena tumbuhan juga bernafas menggunakan oksigen. Sisanya dilepas sama dia, dihirup oleh manusia dan hewan. Nah, itulah mengapa tumbuhan dikatakan penting bagi kehidupan manusia dan hewan, karena hanya tumbuhanlah yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Coba kalian bayangkan bagaimana
Kalau di muka bumi ini tidak ada oksigen lagi, pasti tentunya tidak ada kehidupan. Nah, oleh sebab itu kenapa kita perlu menanam pohon kembali supaya ada yang berfungsi untuk mengubah atau yang ada yang bertugas untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen sehingga kita masih tetap bernafas. Sampai di sini Miss Eka harap kalian paham ya maksud Miss Eka. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang komponen-komponen pada ekosistem. Nah, tahukah kalian berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya gunung, pantai, laut, danau. Tidak ada satupun orang yang mampu membuat gunung, pantai, laut, danau. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibentuk oleh manusia atau dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Contoh, ada sawah, waduk, kolam, dan lain-lain. Nah, tadi dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen-komponen pembentuknya. Nah, interaksi-interaksi itu akan membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi. Nanti Miss Eka akan bahas satu persatu. Interaksi yang berada di dalam ekosistem yang pertama adalah rantai makanan. Jadi, antara makhluk hidup di dalam ekosistem saling berketergantungan antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam bidang makanan. Jadi, kita akan menemukan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah Miss Eka berikan. Nah, di sana ada rumput. Rumput tentu membutuhkan cahaya matahari dan air untuk bisa tumbuh. Rumput ini disebut dengan produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, rumput dimakan oleh belalang, di mana belalang berfungsi sebagai konsumen primer atau konsumen pertama atau konsumen satu. Kemudian, belalang ini dimakan oleh katak. Katak, karena dia memakan belalang, maka disebut dengan konsumen 2 atau konsumen sekunder. Nah, katak-katak itu dimakan oleh ular. Ular berfungsi sebagai konsumen 3 atau konsumen tersier. Kemudian, ular ini dimakan oleh elang. Maka elang dikatakan sebagai konsumen puncak atau konsumen final dalam rantai makanan yang Miss Eka gambarkan. Kemudian, elang ini akan mati, pasti akan mati suatu ketika. Nah, saat elang ini mati, yang bertugas mengurai bagian-bagian tubuh pada elang ini adalah fungi atau jamur, bisa juga bakteri. Nah, biasanya makhluk hidup yang sudah mati ini diurai, jadilah dia melebur bersama tanah, sehingga tanah itu menjadi subur. Kemudian tanah tersebut kalau kita tanami tumbuhan, jadi lebih subur tumbuhannya. Interaksi yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Miss Eka tampilkan. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, di sana ada beberapa tumbuhan dan beberapa hewan. Tentunya, hewan dan tumbuhan tersebut saling berinteraksi membentuk jaring-jaring makanan. Kalian bisa membaca di sana ada 9 rantai makanan. Perhatikanlah tanda panahnya pada gambar. Tanda panah tersebut, kalau kita bayangkan sebagai garis, maka dia akan membentuk suatu jaring.
karena saking banyaknya. Coba kita perhatikan yang pertama. Rantai makanan yang pertama adalah pohon dimakan burung gereja, dimakan burung elang. Yang kedua, pohon dimakan jangkrik, jangkrik dimakan burung pipit dimakan burung elang. Yang ketiga, pohon dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus dimakan burung elang. Yang keempat, pohon dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Yang kelima, rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan burung elang. Yang keenam, rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus dimakan burung elang. Yang ketujuh, rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Kedelapan, rumput dimakan tikus dimakan burung elang. 9. Rumput dimakan tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jadi anak-anak, suatu komponen tadi kan ada produsen, konsumen 1, 2, 3, ada juga konsumen puncak, dan detritivore atau decomposer. Jadi, di sini ada beberapa komponen dari rantai atau jaring-jaring makanan ini atau hewan-hewannya bisa saja menempati fungsi yang beraneka ragam. Bisa satu atau lebih fungsinya. Kalau tumbuhan, tentu saja dia menempati produsen. Sedangkan pohon burung gereja, di sini bisa saja dia konsumen 1, bisa juga dia benar konsumen 1 ya. Kalau jangkrik di sini dia bisa jadi konsumen 1 juga. Kemudian ada tikus. Tikus ini bisa konsumen 2. Kemudian ada juga dia juga bisa jadi konsumen 1. Jadi tikus ini dia mempunyai peran bisa lebih dari 1. Bahkan yang paling banyak adalah elang. Elang ini bisa jadi konsumen 2, bisa jadi konsumen 3, bisa jadi konsumen puncak. Ya, jadi dia mempunyai banyak fungsi dalam jaring-jaring makanan tersebut. Nah, dari sini Miss Eka harap kalian mengerti ya. Interaksi yang ketiga adalah piramida energi atau aliran energi. Jadi, aliran energi adalah perpindahan energi dari satu bagian ke bagian lain pada rantai makanan. Coba kalian perhatikan. Jadi, pada piramida energi ini terjadi atau terlihat penurunan energi yang ada di setiap trofiknya. Trofik itu adalah level atau tingkatannya. Bagian yang paling dasar itu adalah tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Jadi energi yang paling besar adalah cahaya matahari, kemudian diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh rabbit atau kelinci ya di situ digambar. Nah, tentunya si kelinci ini tidak dapat memanfaatkan semua dari energi yang ada pada tumbuhan. Tentu ada bagian yang dia lepas. Bisa saja dalam berupa sisa-sisa makanan yang dia buang dalam bentuk feses atau kotoran. Kemudian, kelinci ini dimakan oleh ular. Nah, sama seperti si kelinci tadi, si ular tidak bisa memakan seluruh bagian dari si kelinci ini. Jadi energi yang dimanfaatkan dari dari si badannya si kelinci ini tidak dapat diserap semuanya. Ada bagian yang dilepas. Tentu energinya pun juga akan berkurang. Kemudian begitu juga ular dimakan oleh elang, di mana elang sebagai konsumen puncaknya. Elang tidak dapat memanfaatkan energi seluruh badan dari si ular. Pasti ada bagian yang dia lepaskan. Jadi di sana kalian dapat lihat bahwa tumbuhan memiliki 1000 unit energi,
apabila dimakan oleh kelinci, maka hanya tinggal 10 unit energi. Dari 10 unit energi yang dimiliki oleh kelinci, ketika dimakan oleh ular, ular hanya dapat memanfaatkan 1 unit energi. Kemudian, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang ini hanya dapat memanfaatkan energinya 0,01 energi. Jadi dari situ kalian bisa tahu bahwa energi semakin ke atas atau semakin tinggi sampai ke puncak, maka energinya semakin kecil. Nah, Miss Eka harap kalian pahami dari bentuk piramidnya. Dari piramid yang dasar, dia lebar ya anak-anak. Jadi energinya besar, semakin ke atas semakin sedikit, maka membentuklah seperti piramid, runcing bagian atasnya. Anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi, sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem. Jadi, tadi Miss Eka sudah jelaskan bahwa di dalam ekosistem antara makhluk satu dengan makhluk yang lain saling berketergantungan, baik abiotik dengan biotik. Nah, yang sekarang ini Miss Eka akan jelaskan hubungan ketergantungan antar makhluk hidup. Jadi yang hidup saja, antar yang biotik. Nah, hubungan ketergantungan antar dua makhluk hidup atau lebih ini disebut dengan simbiosis. Bentuk-bentuk simbiosis ini ada banyak ya anak-anak. Yang paling terkenal atau yang akan bisa Eka jelaskan adalah 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang Miss Eka kodekan plus sama plus, artinya sama-sama untung. Contoh, kupu-kupu dengan bunga, burung jalak dengan kerbau. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga dan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari si kupu-kupu. Burung jalak mendapatkan kutu sebagai makanannya yang ada di punggungnya si kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan kenyamanan karena kutu-kutunya yang ada di badannya dimakan oleh si jalak. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu untung, yang lain tidak untung, tidak rugi. Atau Miss Eka kodekan plus sama 0. Tapi nanti kalian ulangan jangan, Miss Eka minta jelaskan simbiosis komensalisme. Jangan kalian tulis plus sama 0 ya. Jadi plus sama 0 ini hanya membantu kalian untuk menghafal. Jadi plus adalah menguntungkan, 0 tidak untung, tidak rugi, karena 0 biasanya berada di antara negatif dan positif. Jadi dia netral. Nah, contoh simbiosis komensalisme ini adalah anggrek dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditumpangi. Bisa saja tumbuhan mangga, bisa saja tumbuhan jambu, tergantung tumbuhan yang ditumpangi oleh si anggrek. Jadi, anggrek ini bukan parasit atau menempel atau mengambil sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya. Tetapi dia memerlukan bantuan untuk dapat menangkap cahaya matahari dengan lebih maksimal. Oleh sebab itu, dia membutuhkan tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang tidak merasa terganggu karena dia tidak merasa dirugikan. Kemudian, yang kedua ada ikan remora dan ikan hiu. Coba kalian lihat ikan hiu yang Miss Eka gambar atau Miss Eka tampilkan di gambar. Ikan hiu ini selalu diikuti oleh ikan remora. Ikan remora itu adalah ikan kecil yang ukurannya lebih kecil. Dia selalu mengikuti si hiu. Dia memakan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh si hiu ini. Dia terus mengikutinya, sedangkan si hiu tidak merasa terganggu. Kemudian ada juga sirih dengan pohon inangnya. Yang bagian tengah, gambar bagian tengah itu adalah tumbuhan sirih yang menempel pada tumbuhan inang. Tumbuhannya bisa macam-macam ya. Nah, tumbuhan sirih ini dia mempunyai akar perekat atau akar lekat yang fungsinya dia bertugas untuk merambat di batang tanaman inangnya.
Fungsinya sama seperti anggrek, bahwa dia memerlukan suatu tumbuhan inang untuk mendapatkan cahaya matahari yang maksimal supaya dapat berfotosintesis dengan baik. Tentunya juga tumbuhan inangnya ini tidak merasa terganggu ya, karena tidak ada bagian yang dirugikan oleh si sirih. Jadi tumbuhan inangnya ya baik-baik saja. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu untung, yang lain rugi. Miss Eka simbolkan dengan plus dan minus. Contohnya adalah benalu dengan tumbuhan inangnya, kutu pada kepala manusia, cacing pada perut manusia, tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, di gambar Miss Eka sertakan yang pertama adalah kutu di rambut manusia. Tentunya kutu ini menyedot darah pada manusia ya, atau memakan darah pada manusia. Tentunya merugikan pada manusia itu sendiri. Kutunya untung, manusianya yang rugi. Kemudian gambar yang sebelah adalah gambaran benalu. Jadi yang daun hijau ini adalah benalu yang menempel pada tumbuhan. Sedangkan tumbuhan yang utamanya batangnya kering. Ya, kemudian dedaunannya habis. Jadi benalu ini sebenarnya dia mempunyai klorofil, tetapi dia malas berfotosintesis. Dia lebih suka menghisap sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya daripada berfotosintesis sendiri. Nah, oleh sebab itu benalu ini dikatakan sebagai parasit. Karena dia mengambil sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya, sehingga tumbuhan inangnya menjadi lebih kurus, bahkan daunnya juga kering. Anak-anak, setelah tadi Miss Eka sudah menjelaskan materi yang kalian pelajari di tema 5 subtema 2, nah sekarang Miss Eka berikan kalian tugas, kerjakan 5 soal di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? 2. Sebutkan komponen-komponen ekosistem. 3. Apa yang dimaksud dengan simbiosis dan sebutkan macam-macam simbiosis dengan pengertiannya. 4. Apa yang dimaksud dengan aliran energi? Yang kelima, berdasarkan asal pembentukannya, ekosistem dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Nah, jawablah pertanyaan tersebut pada buku latihan, kemudian kalian foto jawaban kalian, kirim ke WA Miss Eka. Batas pengumpulannya adalah hari ini pukul 20 WITA. Jangan lupa kirim foto saat menyimak video atau sedang mengerjakan tugas. Demikianlah video pembahasan atau penjelasan materi Miss Eka kali ini. Semoga penjelasan Miss Eka dapat membantu kalian memahami materi di tema 5 subtema 2. Jika ada bagian-bagian yang belum kalian pahami, kalian boleh menanyakan pada WA Miss Eka. Miss Eka akan mencoba menjawabnya. Tetapi seandainya Miss Eka belum bisa membahas atau menerangkan kepada kalian, nanti kita cari sama-sama ya. Nah, demikianlah video Miss Eka. Terima kasih sudah menyimak video Miss Eka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.